Di era serba digital, kita sering berbagi informasi, belanja online, atau bekerja lewat internet. Tapi tahukah Anda, dunia maya juga menyimpan banyak ancaman yang bisa merugikan. Karena itu, mari kita jaga data sekaligus jaga diri agar tetap aman di dunia digital. Digital safety adalah kemampuan menjaga diri, data pribadi, perangkat, dan aktivitas kita di dunia digital. Tujuannya supaya kita bisa berteknologi dengan nyaman, aman, dan produktif, tanpa menjadi korban kejahatan siber. Namun di dunia digital, ada berbagai ancaman yang harus kita waspadai, mulai dari phishing, malware, pencurian identitas, scam, hacking, hingga kebocoran data atau data breach. Phishing adalah penipuan online, di mana pelaku menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri data pribadi, seperti username, password, atau nomor rekening. Jika tidak hati-hati, data kita bisa disalahgunakan. Selanjutnya adalah malware. Ini singkatan dari malicious software, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem, mencuri data, atau mengambil alih perangkat kita. Contohnya adalah virus, trojan, atau ransomware. Biasanya malware menyebar lewat file atau aplikasi yang kita unduh sembarangan dari internet. Pencurian identitas terjadi ketika seseorang menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin, misalnya menggunakan KTP atau nomor rekening kita untuk mendaftar pinjaman online. Dampaknya bisa merugikan, baik secara finansial maupun psikologis, karena nama kita bisa tercemar akibat tindakan kriminal tersebut. Pernahkah kita menerima pesan berisi tawaran hadiah undian atau ajakan investasi dengan iming-iming keuntungan besar? Nah, itulah contoh scam. Penipuan jenis ini memanfaatkan rasa percaya atau bahkan keserakahan korban. Dengan bujuk rayu yang meyakinkan, pelaku membuat orang secara sukarela menyerahkan uang maupun informasi pribadinya. Karena itu, sikap waspada jauh lebih penting daripada sekadar tergoda janji manis. Berbeda dengan scam, hacking biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan teknis tinggi. Mereka membongkar celah keamanan sistem, lalu menyusup tanpa izin. Bisa bayangkan jika akun email atau sistem sebuah perusahaan diretas, dampaknya bukan hanya hilangnya data, tetapi juga hilangnya kepercayaan publik. Itulah mengapa keamanan siber selalu menjadi prioritas utama di era digital. Dan yang paling sering kita dengar akhir-akhir ini adalah data breach atau kebocoran data. Misalnya data pelanggan, nomor telepon, hingga alamat rumah tiba-tiba beredar di internet atau diperjualbelikan di forum gelap. Kasus seperti ini sangat berbahaya karena bisa dimanfaatkan untuk kejahatan lain, mulai dari penipuan hingga pencurian identitas. Jadi, menjaga kerahasiaan data pribadi sama artinya menjaga masa depan kita sendiri. Dampak dari ancaman digital sangatlah nyata, mulai dari kerugian finansial akibat rekening dibobol atau investasi palsu, penyalahgunaan data pribadi untuk tindak kejahatan, rusaknya privasi dan reputasi saat akun diretas, hingga terganggunya layanan penting seperti sistem pemerintah atau perusahaan besar. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keamanan digital. Untuk melindungi diri, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, gunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Kedua, aktifkan verifikasi 2 langkah atau two-factor authentication. Ketiga, jangan sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Keempat, selalu waspada terhadap link atau file mencurigakan. Dan terakhir, jangan lupa untuk selalu memperbarui aplikasi serta sistem operasi agar tetap terlindungi dari serangan terbaru. Ancaman digital dapat merugikan siapa saja, baik secara finansial maupun reputasi. Karena itu, menjaga keamanan akun dan data pribadi adalah tanggung jawab bersama. Dengan bijak berinternet, kita bisa menciptakan dunia maya yang lebih aman, nyaman, dan produktif. Mari kita dukung bersama gerakan #amandigital, #jaga data jaga diri, dan #bijak berinternet menuju Indonesia maju digital.